Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toyib Pertama dari kelas S5B. Kali ini saya akan membahas tentang proses pemeriksaan pada PT-UN. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa saja ruang lingkup peradilan di Indonesia. Yang pertama ada peradilan umum, yang kedua ada peradilan agama, yang ketiga ada peradilan militer, dan yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Nah, pada PT-UN ini apa sih yang disengketakan? Jadi yang disengketakan atau objek yang disengketakan pada PT-UN ini itu berupa surat SK yang dikeluarkan oleh para pejabat pemerintah. Jadi jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya SK tersebut, maka bisa diajukan gugatan melalui PT-UN. Kemudian pada PT-UN ini itu ada beberapa proses pemeriksaan. Yang pertama ada proses pemeriksaan dengan acara biasa, yang kedua ada proses pemeriksaan dengan acara cepat, dan yang ketiga ada proses pemeriksaan dengan acara singkat. Yang pertama ada proses pemeriksaan dengan acara biasa. Jadi pada proses pemeriksaan ini itu merupakan proses pemeriksaan yang harus dilalui secara normal sesuai dengan gugatannya. Kemudian pada proses pemeriksaan ini itu diperiksa oleh 3 orang hakim atau bisa disebut dengan majelis hakim. Untuk lama pada proses pemeriksaan dengan acara biasa ini itu dibutuhkan waktu lebih dari 30 hari. Jadi jangka waktu lebih dari 30 hari ini tuh ada beberapa alur yang harus dilalui. Yang pertama ada pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak penggugat. Yang kedua ada pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh panitera yang bertujuan untuk memeriksa syarat formil pada surat gugatan. Kemudian yang ketiga ada dismisal proses atau rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh majelis hakim yang bertujuan untuk memeriksa ataupun meneliti syarat material pada surat gugatannya tersebut. Jadi apakah surat gugatannya itu layak untuk disidangkan ataupun tidak. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh majelis hakim. Jadi pemeriksaan persiapan ini itu bertujuan untuk jika ada data para pihak yang kurang, maka hakim bisa memanggil para pihak yang bersengketa untuk melakukan kelengkapan pada data tersebut. Kemudian yang kelima ada pemanggilan para pihak. Yang keenam ada sidang. Jadi antara pemanggilan para pihak dengan sidang ini itu diberi jangka waktu lebih dari 6 hari. Jadi jika antara pemanggilan para pihak dengan sidang itu dilakukan kurang dari 6 hari, maka sidang itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang ketujuh ada pembacaan gugatan, yang kedelapan ada pembacaan jawaban gugatan, yang ke-9 ada replik, yang ke-10 ada duplik, yang ke-11 ada pembuktian. Nah, pada pembuktian ini itu ada namanya asas pembuktian bebas. Jadi hakim itu sifatnya bebas untuk memilih alat bukti. Jadi jika ada beberapa alat bukti, maka hakim bisa memilih salah satu alat bukti yang dinilainya itu memiliki nilai yang lebih tinggi dari alat bukti yang lainnya. Kemudian yang ke-12 ada kesimpulan yang dibacakan oleh para pihak. Kemudian yang ke-13 ada keputusan. Nah, jadi amar putusan pada PT-UN ini itu ada 4 macam. Yang pertama ada gugatan ditolak, yang kedua ada gugatan diterima atau dikabulkan, yang ketiga ada gugatan tidak diterima, dan yang keempat ada gugatan gugur. Jadi pada putusan PT-UN ini itu mempunyai asas erga omnes. Jadi putusan pada PT-UN bersifat mengikat secara publik, bukan saja mengikat kepada pihak yang bersengketa saja. Jadi pada intinya asas erga omnes itu putusan pada PT-UN bersifat mengikat kepada siapapun, baik yang di luar bersengketa maupun yang bersengketa. Selanjutnya ada proses pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, pada proses ini itu merupakan mempercepat dari jalannya proses pemeriksaan sengketa. Jadi pemohon itu bisa mengajukan dengan menggunakan proses pemeriksaan ini. Tetapi tidak semua sengketa itu bisa dilakukan dengan menggunakan proses pemeriksaan ini. Tetapi ada opsi lain
ketika kita mengajukan proses pemeriksaan ini itu ditolak, yaitu dengan mengajukan putusan sela pada proses pemeriksaan dengan acara biasa. Jadi pada intinya, pada proses pemeriksaan dengan acara cepat ini itu atas dasar ketika penggugat atau pemohon itu dalam kondisi mendesak. Misalnya penggugat atau pemohon ini diberi jangka waktu 30 hari untuk mengosongkan bangunannya. Pada perkara ini tuh bisa menggunakan proses pemeriksaan dengan acara cepat ini supaya bisa dilakukan penundaan untuk perobohan bangunan itu. Kemudian yang ketiga ada proses pemeriksaan dengan acara singkat. Jadi pada proses ini ketika pada proses dismisal proses atau rapat permusyawaratan yang dilakukan oleh majelis hakim itu surat gugatan kita itu tidak diterima atau ditolak, maka kita bisa mengajukan proses pemeriksaan dengan acara cepat ini. Jadi pada dasarnya proses pemeriksaan dengan acara singkat ini itu melakukan perlawanan atas penetapan proses dismisal atau rapat permusyawaratan, sehingga pihak penggugat itu bisa membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua PT UN. Sekian penjelasan saya dari materi proses pemeriksaan pada PT UN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.